Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Amin. Oke, kembali lagi dalam channel Female for Easy Math. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika terkait yang akan kita bahas kali ini, yaitu temanya adalah logika. Mungkin teman-teman sering dengar ya, bagi sebagian orang mungkin ini gampang, tapi bagi sebagian orang lagi ini juga tidak gampang. Oke, kita simak di slide selanjutnya ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang didapat dapat dipahami dengan lebih baik lagi. Oke, silakan berdoa terlebih dahulu. Baik, saya rasa cukup. Silakan teman-teman sediakan alat tulisnya agar nanti ketika penjelasan teman-teman dapat menuliskannya kembali dalam kertasnya masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya agar materinya nanti dapat tercerna dengan baik lagi, karena ada pepatah yang bilang, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Jadi biasanya kalau nggak menuliskan itu, ingatannya itu cuma sebentar. Jadi semoga teman-teman dapat mengikutinya ya. Subbab pertama yang akan dibahas yaitu proposisi. Proposisi itu adalah kalimat deklaratif yang mempunyai nilai benar atau salah. Jadi proposisi ini sendiri jelas, lebih ke jelas benar atau salahnya. Jadi dia bernilai benar atau bernilai salah. Contoh, tentukan apakah kalimat berikut merupakan proposisi atau bukan. Berarti kita akan melihat apakah kalimat tersebut benar atau salah atau bukan kedua-duanya. Kalau dia bukan kedua-duanya, tidak bernilai benar dan tidak bernilai salah dan emang nggak jelas, itu berarti bukan proposisi. Kita coba, dalam 1 minggu terdapat 5 hari. Apakah ini benar dalam 1 minggu terdapat 5 hari? Salah ya? Ini salah. Harusnya 7 hari. Tapi, karena ini jelas bernilai salah, maka dia termasuk proposisi. Next, selanjutnya. 8 ditambah min 3 sama dengan 5. Ini apakah benar? Benar ya? 8 ditambah min 3 itu sama dengan 5. Nah, karena ini bernilai benar, jelas kan benar atau salahnya? Berarti dia termasuk ke dalam proposisi juga. Next, 5 adalah bilangan ganjil. Apakah 5 bilangan ganjil? Benar ya? Nah, karena dia bernilai benar, jelas bernilai benar, berarti dia termasuk proposisi. Terakhir, apakah hari ini hujan? Ya belum tentu, ya kan? Belum tentu atau nggak jelas ya. Nah, karena dia nggak jelas, maka dia tidak termasuk proposisi atau bukan proposisi. Gampang ya teman-teman untuk membedakan proposisi atau bukan. Ya, selanjutnya yang akan kita bahas subbabnya adalah kuantor. Di logika kita nggak lepas dari yang namanya kuantor. Apa itu kuantor? Kuantor terdiri dari 2 jenis, yaitu kuantor universal, biasa dilambangkan dengan huruf A terbalik. Ini kita bacanya itu untuk setiap dan semua. Jadi bisa pakai untuk setiap, bisa pakai semua. Jadi ini hanya sebatas simbol saja ya.
simbol. Contohnya gimana? Contohnya itu adalah, misal di sini ada A terbalik X, fx sama dengan 4X. Ini berarti kita bacanya itu adalah untuk setiap X berlaku fx sama dengan 4x. Atau untuk setiap x, ini nggak harus berlaku, boleh teman-teman ganti sehingga, boleh untuk setiap x sehingga fx sama dengan 4x. Gampang ya, yang penting A terbaliknya itu dibaca untuk setiap atau semua. Boleh juga diganti semua x berlaku fx sama dengan 4x. Next, ada yang namanya kuantor eksistensial. Dia biasa dilambangkan dengan huruf E kapital yang kebalik. Kalau tadi A kapital yang kebalik, sekarang E kapital tapi kebaliknya yang satu kanan yang satu kiri. Kalau A tadi kebaliknya atas bawah ya. Oke, kuantor eksistensial ini E terbalik biasa dibaca terdapat atau ada atau beberapa. Jadi nanti silakan disesuaikan dengan kalimat yang tersedia ya. Contoh, ada lambang E terbalik X, fx sama dengan 4X. Itu bacanya gimana? Bacanya berarti terdapat X sehingga fx sama dengan 4X. Atau boleh ada X sehingga fx sama dengan 4X. Boleh nggak nih pakai berlaku? Boleh. Terdapat X berlaku fx sama dengan 4X. Paham ya teman-teman? Saya rasa ini cukup gampang. Nanti silahkan diingat arti A terbalik apa, E terbalik apa, nanti bisa disesuaikan dengan kalimatnya masing-masing atau dalam kondisi apa dia dipakai. Karena nanti di beberapa soal di matematika, kita nggak selalu buat dalam bentuk untuk setiap, tapi dibuat dalam bentuk simbol. Gitu ya. Jadi ketika kalimatnya atau soalnya dalam bentuk simbol, teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Bab selanjutnya yang akan dibahas itu adalah penghubung. Namanya penghubung udah terbayang ya. Penghubung itu berarti menghubungkan dong. Nah, karena yang kita bahas itu adalah proposisi, berarti dia akan menghubungkan proposisi. Jadi proposisi majemuk, dia akan menghubungkan dua proposisi atau lebih. Nah, ada berapa jenis nih penghubung? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 penghubung. Yang pertama itu negasi. Simbolnya seperti ombak. Konjungsi itu V terbalik. Disjungsi itu kayak V. Implikasi itu tanda panah ke kanan. Sedangkan biimplikasi itu tanda panah kanan kiri. Oke, untuk lebih jelas akan saya bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Penghubung yang pertama yang akan kita bahas itu adalah negasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, simbol dari negasi itu seperti ombak. Ya, saya kotakin biar jelas. Simbolnya seperti ombak. Biasanya digunakan untuk mencari lawan dari kalimat tersebut. Contohnya nih, tentukan negasi dari kalimat berikut. Yang pertama, hari ini hujan. Lawan dari hari ini hujan adalah hari ini tidak hujan ya. Berarti negasinya itu adalah hari ini tidak hujan. Sekarang saya coba yang B. Adik tidak pergi ke sekolah hari ini. Berarti lawan tidak pergi, negasinya itu adalah adik pergi ke sekolah pagi ini atau hari ini ya. C. Kakak lulus tes masuk perguruan tinggi. Berarti negasinya adalah kakak tidak lulus tes masuk perguruan tinggi.
Jadi gampang ya. Kalau untuk negasi, teman-teman tinggal lihat lawan dari kalimat tersebut. Negasi dari kalimat P berarti tidak P. Atau negasi dari hari ini hujan, itu hari ini tidak hujan. Paham ya? Ya, penghubung selanjutnya itu adalah konjungsi. Konjungsi itu disimbolkan dengan huruf V terbalik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk V terbalik ini kita bacanya itu adalah baca dan. Jadi kalau misalnya dia menghubungkan dua kalimat P, Q, berarti P dan Q. Nanti kita coba ya. Nah, dan ini definisinya dari konjungsi, jika P dan Q adalah proposisi, maka konjungsi bernilai benar. Teman-teman ingat ini ya. Dia bernilai benar jika kedua proposisi tersebut keduanya benar. Berarti dua proposisi harus bernilai benar. Kalau dia keduanya tidak bernilai benar, maka dia bernilai salah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dia hanya bernilai benar untuk benar dan benar, selainnya salah. Lebih rinci saya buat dalam bentuk tabel. Kalau saya tulis PQ, PQ itu B, berarti B ini B dan B, B dan B, B dan B itu benar. Nah, dia hanya bernilai benar kalau B dan B. Berarti kalau B dan S, dia bernilai salah. S dan B juga salah. S dan S juga salah. Karena dia hanya bernilai benar untuk B dan B. Gampang ya teman-teman? Jadi kuncinya di sini. Jika B dan B, dia baru benar. Tapi kalau selainnya, berarti dia bernilai salah. Contoh, tentukan nilai tabel kebenaran dari, ini kalau saya langsung baca ya, negasi P dan Q. Tadi V terbalik bacanya dan ya, ini ombak bacanya negasi. Berarti kita akan menentukan nilai tabel kebenaran dari negasi P dan Q. Nah, ingat di dan tadi dia hanya bernilai benar kalau menemukan benar dan benar, dia baru benar. Lainnya salah. Oke, berarti kita coba perinci dengan menggunakan tabel kebenaran. Di tabel kebenaran saya sudah isi PQ-nya. P-nya itu benar-benar salah-salah, Q-nya benar salah-benar salah. Karena kita mau mencari negasi P dan Q, otomatis saya butuh negasi P. Negasi P tadi lawan dari P ya. P-nya di sini teman-teman bisa lihat itu bernilai benar, berarti negasi P bernilai salah. Itu di bawah ini P-nya benar, berarti di sini salah. Ini salah, berarti negasi P-nya benar. Ini juga negasi P-nya benar. Nah, kalau udah, baru teman-teman lihat ini negasi P dan Q. Berarti yang akan kita lihat itu adalah bagian ini dan ini. Ya. Negasi P dan Q. Teman-teman bisa lihat nih, dia akan bernilai benar kalau benar dan benar. Lihat ini, salah dan benar. Salah dan benar berarti salah ya. Salah dan salah, dia juga salah. Benar dan benar, dia apa? Benar ya. Ini benar dan salah, itu salah. Jadi, tabel kebenarannya bernilai salah-salah, benar, salah. Gampang ya? Jadi, kuncinya yang di sini. Benar dan benar itu benar. Contoh, diketahui dua proposisi berikut, P. Ami lulus UN, Q. Ami pergi ke luar negeri. Buatlah tabel kebenaran untuk proposisi P dan negasi Q. Ingat teman-teman, dan tadi bernilai benar kalau dia benar dan benar.
baru dia bernilai benar. Nah, di sini yang ditanya P dan negasi Q, berarti saya butuh kolom negasi Q. Saya isi dulu kolom negasi Q-nya. Berarti tinggal diisi. Negasi Q itu isinya adalah salah, benar, salah, benar. Nah, karena ditanya P dan negasi Q, berarti teman-teman cek ini. P dan negasi Q. Dia benar dan benar doang yang bernilai benar. Cuma baris kedua ya. Selainnya salah ya. Oke, selesai ya untuk yang ini. Penghubung selanjutnya yang akan dibahas itu adalah disjungsi. Disjungsi disimbolkan dengan huruf V, atau seperti huruf V ya. Definisinya adalah, jika P dan Q adalah proposisi, maka disjungsi bernilai salah jika kedua proposisi tersebut keduanya bernilai salah. Teman-teman perlu ingat bahwa dia bernilai salah jika kedua proposisinya bernilai salah. Jadi boleh saya simpulkan bahwa S ini, disjungsi S itu salah. Nah, disjungsi kalau tadi konjungsi dibacanya dan, kalau disjungsi ini dibacanya atau. Jadi ini boleh saya baca S atau S. S atau S dia salah. Salah atau salah dia salah. Selainnya berarti benar, karena dia hanya mensyaratkan dia bernilai salah jika kedua proposisinya bernilai salah. Paham ya? Selanjutnya, teman-teman dapat mengisi tabel kebenarannya. Jadi, si P dan Q itu udah ada nilainya. P benar-benar salah-salah, benar salah, benar salah. Berarti P atau Q, teman-teman dapat berpatokan pada ini, yaitu S atau S itu S. Berarti salah atau salah, dia salah. Yang salah dengan salah cuma yang bawah kan? Berarti ini saya tulis salah. Selainnya benar, ya udah tulis saja benar. Berarti benar dan benar atau benar itu benar, benar atau salah itu benar, salah atau benar itu benar, salah atau salah ya salah. Gampang ya? Contoh, diketahui dua proposisi, P. Ami lulus UN, Q. Ami pergi ke luar negeri. Buatlah tabel kebenaran untuk proposisi negasi P atau Q. Nah, di atau, tadi kuncinya adalah salah atau salah, baru dia bernilai salah. Kalau selainnya berarti bernilai benar. Oke, berarti kita seperti biasa, kita harus buat tabel kebenarannya. Kita tulis P dan Q-nya, kita isi BBSS, BSBS. Setelah itu, karena di sini ditanya negasi P atau Q, berarti teman-teman harus buat satu kolom lagi untuk negasi P. Negasi P bisa kita isi ya. Negasi P udah pasti negasi dari benar itu salah, negasi itu benar. Salah, negasi salah itu benar, negasi salah itu benar. Nah, kalau udah baru kita sesuaikan dengan di sini. Dia salah atau salah baru salah. Cari aja salah atau salah. Di sini yang kita lihat adalah negasi P atau Q. Berarti yang teman-teman cek adalah ini sama ini ya. Salah atau salah baru salah. Lihat aja, salah atau salah. Yang pertama, salah atau benar. Berarti benar ya. Salah atau salah, dia salah. Benar atau benar, benar. Benar atau salah, itu benar. Jadi dia bernilai salah hanya ketika proposisinya bernilai salah atau salah, yaitu pada baris kedua. Jadi nilai kebenaran dari proposisi negasi P atau Q adalah benar, salah, benar, benar. Hubung selanjutnya itu adalah implikasi, disimbolkan dengan tanda panah ya, garisnya double. Jika P dan Q adalah proposisi, maka Q bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Jadi di implikasi, simbol panah ini bacanya adalah maka. Jadi P maka Q bernilai salah
Jika P-nya benar, Q-nya salah. Berarti selainnya benar. Jadi di sini dapat disimpulkan benar maka salah, dia salah. Selainnya dia bernilai benar. Berarti kita bisa buat nih di tabel. P maka Q, P maka Q, benar maka salah, baru dia salah. Benar maka salah itu hanya di baris kedua. Dia bernilai salah. Selainnya benar. Berarti ini tinggal saya tulis saja. Selainnya benar. Gampang ya? Contoh untuk bagian implikasi, diketahuinya sama dengan soal-soal sebelumnya. P-nya Ami lulus UN, Q-nya Ami pergi ke luar negeri. Yang ditanya buatlah tabel kebenaran untuk proposisi P maka negasi Q. Nah, seperti yang teman-teman lihat sebelumnya, P maka negasi Q berarti kuncinya adalah ketika benar maka salah, dia bernilai salah, selainnya benar. Oke, sekarang karena di sini ditanyanya P maka negasi Q, berarti kita butuh cari negasi Q. Cari negasi Q-nya terlebih dahulu, berarti ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Nah, setelah itu baru teman-teman gunakan yang di sini tadi ya. Benar maka salah, dia baru salah. Tinggal lihat P maka negasi Q. Lihat yang di sini. P maka negasi Q. Benar maka salah. Salah ya. Benar maka benar berarti benar. Salah maka salah. Ya benar. Salah maka benar. Ya benar. Dia hanya bernilai salah ketika benar ketemu salah. Ya, benar ketemu salah. Benar maka salah. Dia salah. Selainnya benar. Paham ya? Penghubung selanjutnya itu adalah biimplikasi. Simbolnya adalah tanda panah bolak-balik ya, kanan kiri dengan garisnya double. Definisinya adalah jika P dan Q adalah proposisi, maka P jika dan hanya jika Q bernilai benar jika kedua proposisi bernilai benar atau kedua proposisi bernilai salah. Jadi untuk tanda panah bolak-balik ini kita bacanya sebagai jika dan hanya jika. Jadi P jika dan hanya jika Q. Nah, dia bernilai benar jika kedua proposisinya bernilai benar. Jadi bisa saya simpulkan B jika dan hanya jika B baru dia benar, S jika dan hanya jika S dia baru bernilai benar. Berarti ketika nilai proposisinya sama, dia itu bernilai benar. Jadi kalau dibuat dalam bentuk tabel, lihat aja yang nilai kebenarannya sama, itu hanya di sini dan di sini. Nah, kalau dia udah sama, berarti dia bernilai benar. Ya udah, teman-teman tinggal tulis nih benar. Selainnya salah. Gampang ya? Contoh masih dengan proposisi yang sama, Ami lulus UN dan Ami pergi ke luar negeri. Kita akan membuat tabel kebenaran untuk proposisi negasi P jika dan hanya jika Q. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa untuk jika dan hanya jika, dia hanya benar jika kedua proposisinya bernilai benar atau bernilai salah. Jadi dia harus sama. Baru dia benar. Jadi kalau kita mau buat dalam bentuk tabel, karena di sini negasi P jika dan hanya jika Q, berarti kita butuh negasi P. Negasi P di sini boleh saya tulis salah, salah, sini benar, ini benar. Negasi dari P ya. Sekarang kita mau melihat negasi P jika dan hanya jika Q. Berarti teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, tadi kuncinya adalah kalau nilai kebenarannya sama, dia baru bernilai benar. Kita lihat aja nilai kebenaran yang sama hanya di sini dan di sini. Ya kan? Negasi P jika dan hanya jika Q-nya. Berarti yang di sini itu bernilai benar. Otomatis selainnya itu adalah salah. Gampang ya? Selanjutnya yang akan dibahas adalah equivalent. Equivalent
itu disimbolkan dengan garis 3 kali. Jadi bedain teman-teman, ada yang garis 2, kalau garis 2 itu disebut sama dengan, kalau garisnya 3 itu disebut ekivalen. Ekivalen itu sendiri adalah jika proposisi mempunyai nilai kebenaran yang sama. Misal ada 2 proposisi atau lebih, dia mempunyai nilai kebenarannya yang sama. Jadi ini otomatis kalian harus buat tabel kebenarannya ya. Contoh, periksa apakah proposisi P dan negasi Q itu ekivalen dengan P atau Q maka Q. Kita buat dulu tabelnya nih. Karena di sini ada negasi Q di soal, berarti saya perlu buat tabel negasi Q. Terus di soal juga ada P dan negasi Q, saya buat kolom P dan negasi Q. Begitu juga dengan P atau Q dan P atau Q maka Q. Sekarang kita tinggal isi negasi Q, teman-teman bisa lihat ya. Q-nya B berarti negasi Q-nya S. Ini B, ini S, ini B. P dan negasi Q berarti teman-teman lihat ini. P dan negasi Q. Dan itu hanya bernilai benar kalau benar dan benar. Tinggal teman-teman lihat benar dan benar hanya di baris kedua ya. Oke, berarti selainnya salah. Benar dan benar, dia benar. Oke, P atau Q. P atau Q, kalau atau itu prinsipnya adalah salah atau salah, baru dia salah ya. Salah atau salah, dia salah, itu hanya ada pada baris ke-4. Salah atau salah, dia salah, berarti selainnya benar. Nah, baru yang terakhir nih. Yang terakhir, P atau Q. Teman-teman lihat ini, maka Q. Kalau maka benar maka salah, dia salah. Tinggal teman-teman lihat yang mana yang benar maka salah. Lihatnya dari sini ke sini ya. Oke. Yang benar maka salah hanya di baris ke-2 ya. Benar maka salah, dia salah. Berarti selainnya adalah benar. Oke, di sini katanya periksa apakah proposisinya P dan negasi Q itu ekivalen dengan P atau Q, maka Q. Berarti kita lihat ini. Si ini, apakah sama dengan ini nilai kebenarannya? Yang ini SBSS, yang ini BSBB. Apakah sama? Beda ya. Karena ini tidak sama, maka P dan negasi Q tidak ekivalen dengan P atau Q, maka Q. Gampang ya teman-teman? Ya, sekian dulu penjelasan dari saya terkait logika. Semoga dapat membantu teman-teman memahami materi logika, khususnya ya kita bahas tadi ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.